Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari, yang semua nikmat itu wajib untuk selalu kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita semua. Dengan menjadikan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai sarana untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat taufik, nikmat bimbingan, nikmat arahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah kehendaki, yang mana hamba tersebut adalah hamba yang spesial, hamba yang istimewa karena mendapatkan bimbingan dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba Allah yang lebih mulia, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjalankan tugas utamanya di muka bumi ini sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah seseorang yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan untuk bisa menjalankan tugas yang mulia ini, tujuan yang agung ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebahagiaan itu semakin bertambah apabila ibadah yang dilakukan olehnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, ketika ibadah yang dilakukan oleh seseorang, oleh kita semua, ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kalian, kata Allah, yang kalian manusia, kita semua, dijadikan sebagai pewarisnya, sebagai pewaris mendapatkan surga tersebut. Itulah surga
yang kalian dijadikan sebagai pewarisnya dengan sebab seseorang menjadi pewaris surga itu ada sebabnya, dengan sebab bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang telah kalian lakukan dulu ketika di dunia, dengan menjalankan ibadah, dengan melakukan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab, menjadi perantara seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibangun di atas ilmu. Ini poinnya. Ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibangun di atas ilmu, ilmu yang benar. Ilmu yang benar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Hajj ayat 54, surat Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Yang artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka beriman dengannya dan hati mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini surat Al-Hajj ayat 54 ini ya, ayat ini menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi pijakan akan pentingnya ilmu, yang mana ilmu menjadi dasar, menjadi landasan dari sebuah keyakinan. Keyakinan itu muncul disebabkan adanya ilmu, ilmu yang benar. Setelah adanya ilmu yang benar, maka lahirlah keyakinan yang kita sebut dengan keimanan. Kemudian keimanan itu ya menghasilkan akhlak, menghasilkan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak yang baik kepada manusia. Oleh karenanya, semakin seseorang itu berilmu dengan ilmu yang benar, maka akan menjadikannya lebih yakin, lebih beriman, lebih beribadah, lebih beramal, dan lebih berakhlak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta tambahan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah menjadi sebab meningkatnya keimanan, meningkatnya ibadah, meningkatnya akhlak. Dalam surat Toha ayat 114, surat Toha ayat 114 ya, Allah berfirman, Qur Rabbi zidni ilman. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Karena dengan ilmu inilah akan menjadikan seseorang lebih dekat, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu, sebagaimana yang kita yakini, ilmu adalah anugerah, pemberian yang Allah berikan kepada manusia setelah mereka memaksimalkan fasilitas, alat yang telah Allah berikan kepada mereka untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia setelah mereka menggunakan,
dan memaksimalkan fasilitas alat yang telah Allah berikan kepada mereka untuk mendapatkan ilmu. Betul bahwa manusia diciptakan dalam keadaan tidak berilmu. Manusia diciptakan hadir di muka bumi ini berstatuskan tidak memiliki ilmu, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, ayat 78, surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tolong dicatat ya setiap ayat yang disebutkan. Sekarang surat apa tadi? An-Nahl 78. Surat An-Nahl ayat 78. Kemudian nanti dirujuk ya ayatnya. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Inilah kondisi semua manusia ketika dihadirkan di muka bumi ini, ya. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah berikan untuk kalian, untuk manusia, fasilitas untuk bisa mengetahui, untuk bisa berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah berikan pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini, surat An-Nahl ayat 78 tadi, itu menjelaskan, pertama, keadaan seluruh manusia saat dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Seluruhnya. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas, memberikan sarana, memberikan alat untuk manusia, yang mana fasilitas tersebut fasilitas secara internal yang ada pada diri manusia untuk mendapatkan ilmu. Fasilitas internal tersebut adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Inilah fasilitas internal. Akan datang nanti fasilitas eksternalnya. Nah, maka poin kedua tadi, Allah memberikan fasilitas kepada manusia secara internal yang ada pada diri manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga, output, ya, hasil dari menggunakan fasilitas tersebut, pendengaran, penglihatan, dan hati, untuk mendapatkan ilmu adalah menjadikan manusia, menjadikan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Nah, jadi pegang betul ya ayat ini, ya, bahwa output hasil dari belajar itu setelah menggunakan fasilitas yang Allah berikan itu adalah agar manusia, agar kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, ya,
menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu dia harus bersyukur dengan hatinya. Hatinya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya pun demikian, basah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badannya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari belajar itu sejatinya menjadikan manusia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur menjadikannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan fasilitas kepada manusia tadi. Di ayat tadi surat An-Nahl ayat keberapa tadi? Ayat ke-78. Nah, itu fasilitas internal. Nah, jadi fasilitas untuk manusia yang Allah berikan itu ada dua. Fasilitas yang Allah berikan kepada manusia itu ada dua. Fasilitas internal, sebagaimana disebutkan tadi, surat An-Nahl ayat 78, fasilitas yang ada pada diri manusia. Kemudian yang kedua, fasilitas eksternal, ya, di luar diri manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di muka bumi ini agar kalian bisa menggunakannya. Lakum, untuk kalian bisa menggunakan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah berikan di muka bumi ini seluruhnya. Karena huruf ma di ayat tadi, ya, surat Al-Baqarah ayat 29, huruf ma, huwallazi khalaqalakum ma. Nah, huruf ma ya di ayat ini bersifat umum, artinya segala sesuatu telah Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai fasilitas. Untuk apa? Nah, setelah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 29, ayat setelahnya, ayat ke-30 sampai ayat ke-37, itu menjelaskan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, artinya semua yang Allah ciptakan untuk manusia sebagai fasilitas untuk mendapatkan dan meraih ilmu telah Allah berikan. Artinya Allah telah memberikan fasilitas secara eksternal kepada manusia untuk mendapatkan ilmu. Ya, setelah tadi Allah memberikan fasilitas secara internal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menciptakan perkara baru. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan, Allah selalu menciptakan perkara baru di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Qaf ayat 15, surat Qaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, balhum fi labsin min khalqin jadid. Akan tetapi mereka manusia dalam keadaan kebingungan terhadap ciptaan baru yang Allah ciptakan.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menciptakan perkara baru. Di antara perkara baru yang Allah ciptakan adalah perkembangan dan peningkatan teknologi dari masa ke masa. Yang sejatinya itu semua adalah fasilitas eksternal yang Allah sediakan untuk manusia agar manusia mendapatkan ilmu. Nah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ma tadi bersifat umum, segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menciptakan perkara-perkara baru. Di antara perkara baru yang Allah ciptakan ya adalah adanya perkembangan, peningkatan teknologi yang kita ketahui sekarang, yang kita rasakan sekarang. Namun ya sebagaimana disebutkan di surat Qaf tadi ayat 15, kebanyakan manusia ya balhum fi labsin. Kebanyakan manusia dalam kebingungan, dalam kesalahan menyikapi ya, dan menggunakan ya, fasilitas ini, fasilitas teknologi ini ya. Maka jangan sampai kita semua termasuk dari ayat di atas ya. Surat Qaf ayat 15 berada dalam kebingungan menyikapi setiap ciptaan baru yang Allah ciptakan. Di antaranya adalah teknologi yang semakin luas, semakin berkembang ini ya. Oleh karenanya bagaimana kita bisa menjadikan fasilitas ini ya, teknologi ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemanfaatan. Maka tema yang akan kita angkat ya di pertemuan pembukaan ini ya, pembukaan belajar Islam dasar angkatan ke-13 ini adalah efektif belajar ilmu syar'i dari rumah, menyulap waktu dan teknologi jadi berkah. Jadi berkah. Ya. Inilah tema yang akan kita coba sama-sama pelajari ya. Bagaimana semua fasilitas yang telah Allah berikan tadi, baik secara internal maupun secara eksternal, itu menjadi keberkahan, menjadi kemaslahatan, menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, namun sebelumnya ya secara pribadi sebagai ketua program ini ya belajar Islam dasar ini, Ana mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di sini di program ini untuk sama-sama belajar ilmu syar'i yang merupakan kewajiban kita semua sebagaimana yang telah diikrarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka semua kita ya memikul kewajiban ini untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menjaga ilmu, untuk menambah ilmu. Dan alhamdulillah ya kami diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 tahun sebelumnya, dan sekarang masuk ke tahun ke-7 ya, untuk kembali membuka angkatan ke-13 dan melanjutkan perjalanan angkatan-angkatan sebelumnya sampai benar-benar lulus selesai di program ini
sebagaimana yang telah ditetapkan, walaupun di sana jelas ada rintangan, ada hambatan, ada lika-likunya yang harus ya dihadapi dan diselesaikan. Ala kuli hal biiznillah kita kembali bisa menyelenggarakan program ini, program BID ini di tahun ke-7 ini, di angkatan ke-13 ini. Maka pesan pertama ya, pesan yang paling utama bahkan sampai akhir dari perjalanan menuntut ilmu, mencari ilmu, menjaga ilmu, menambah ilmu, pesan yang paling utama adalah kesabaran. Kesabaran dalam menuntut ilmu, ya, dimanapun belajarnya, bersama siapapun belajarnya, kapanpun belajarnya, bagaimanapun belajarnya, maka harus selalu diiringi dengan kesabaran. Artinya, setiap hari yang dilalui oleh penuntut ilmu, pencari ilmu, itu harus dibingkai dengan bingkai kesabaran. Sebagaimana diungkapkan ya oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ya, walaupun sesaat saja, artinya akan ada masa, ya, rasa berat, rasa sulit, ya, yang dia hadapi. Nah, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, artinya dia harus bersabar, ya. Di saat itu, walaupun sesaat saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa. Kalau dia tidak bersabar, ya, menghadapi, menjalani, menyelesaikan pahitnya menuntut ilmu, beratnya menuntut ilmu, maka sejatinya dia akan merasakan hinanya kebodohan itu tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Nah, maka bersabarlah ya dalam perjalanan menuntut ilmu. Terlebih jarak jauh ini ya. Bersabarlah dengan sistem pembelajarannya ya. Bersabarlah ketika bertanya kepada admin misalnya, bersabar dalam mendengarkan materi, bersabar dalam memahami materi, mencatat materi, bersabar dalam ujiannya, latihannya, kemudian mendapatkan nilai barangkali yang tidak maksimal dan seterusnya. Artinya bersabarlah ya. Dan dari rangkaian kesabaran tersebut ya, berharaplah darinya pahala. Pahala yang telah Allah siapkan tanpa batas ya. Allah tidak menyebutkan nominal pahalanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu, diantaranya bersabar dalam mencari ilmu, menjaga ilmu, menambah ilmu, ya, akan diberikan pahala, balasan bighairi hisab, tanpa batasannya. Tanpa batasannya. Kalau main hitung-hitungan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dermawan. Ya. Satu sedekah, satu infak, satu donasi itu bisa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat.
Itu kalau Allah main hitung-hitungan. Kalau Allah main hitung-hitungan saja itu sudah Pak Dermawan. Apalagi ini tanpa hitungan, bi ghairi hisab. Artinya sebagaimana kesabaran itu tanpa batasnya, maka pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar pun tanpa batasannya. Baik. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Peserta BID angkatan 13 atau bahkan yang sebelumnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema yang kita coba angkat ya pada pertemuan sore hari ini, pertemuan pembukaan ini ya. Di mana tema ini ya sejatinya adalah untuk membangun kesadaran ya, yang dengannya, dengan adanya kesadaran nanti ya, diharapkan adanya gerakan ya, adanya perubahan. Karena kesadaran itu menjadi poin penting yang harus ada di awal, sehingga dari kesadaran tersebut ya, yang hadir, yang muncul, yang ada, kemudian melahirkan ya sebuah perencanaan, kemudian sebuah tindakan, perbuatan. Nah, jadi tema ini ya, efektif belajar ilmu syar'i dari rumah ya, menyulap waktu. Istilah menyulap itu merubah ya, mengendalikan waktu dan teknologi itu jadi berkah. Nah, maka tadi poin ya, bahwa tema ini ya diangkat sejatinya untuk membangun kesadaran ya, sebagai pengingat ya, reminder untuk kita semua ya, yang memang butuh untuk selalu disadarkan, untuk selalu diingatkan ya. Nah, kemudian dari tema ini ya, kita awali dari rumah ya, dari rumah, yang memang rumah itu ya menjadi tempat pertama, tempat terpenting ya dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Semua berasal dan berawal dari rumah, dari rumah ya. Siapa yang tahu dalilnya? Siapa yang tahu ya dalilnya, ayatnya, bahwa pendidikan itu ya, belajar itu berawal, berasal dari rumah. Nggak ada hadiahnya ya, nggak ada. Ada yang tahu? Dalam Al-Quran ya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Surat apa? Ayat keberapa? Al-Ahzab 34. Baik, berarti sekali dengar bisa langsung hafal ya. Surat Al-Ahzab. Amin. Surat Al-Ahzab ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkurna, dan berzikirlah kalian. Kalian di sini istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berzikirlah kalian terhadap
apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan dari hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 34 ini berbicara tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sekaligus sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum muslimin, untuk mereka berzikir. Wadhkurna, berzikirlah kalian wahai istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum muslimin. Allah memerintahkan mereka untuk berzikir, dan makna berzikir di sini adalah untuk belajar. Untuk belajar dari rumah mereka. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Buyut yang belajar bahasa Arab itu kan bentuk jamak dari apa? Dari baitun. Rumah. Ya. Maka perintah Allah ini untuk mereka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar ya dari rumah mereka terhadap ayat yang Allah turunkan di rumah mereka dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kepada mereka istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap belajar di rumah, untuk tetap belajar di rumah ya. Artinya betul bahwa istri-istri Rasulullah itu sudah memiliki keistimewaan, kemuliaan, keagungan, menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia. Mereka menjadi ya pendampingnya. Ini kan kemuliaan. Bersamaan dengan itu, Allah tetap memerintahkan mereka, istri-istri Rasulullah, untuk belajar dan untuk menghidupkan belajar dari rumah. Maka ya, dengan kita belajar ya dari rumah, sejatinya kita sedang mengamalkan ayat ini ya. Artinya kita belajar di rumah ya, sedang mengamalkan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 34. Terlebih sekarang ya, dengan adanya fasilitas yang sangat memudahkan untuk belajar, mengakses ya ilmu ya dan seterusnya. Nah, namun bukan artinya bermudah-mudahan dalam belajar sehingga meninggalkan untuk hadir secara offline di majelis taklim. Ini dua hal yang perlu kita bedakan di awal ya. Jangan sampai nanti kesimpulannya itu kesimpulan yang keliru ya. Nah, maka pertama ya untuk senantiasa ya belajar di rumah ya. Terlebih sekarang apa? Adanya fasilitas yang luar biasa memudahkan belajar di rumah. Namun yang kedua ya bukan artinya bermudah-mudahan ya. Selalu belajar di rumah sehingga meninggalkan majelis taklim yang offline ya, yang harus hadir di tempat. Nah, maka ini dua hal yang berbeda ya. Mohon apa dipahami. Nah, maka belajar ilmu syar'i dari rumah ya, sejatinya itu ada dalilnya ya. Dan dalilnya ini surat Al-Ahzab ayat 34 ya. Yang itu perintah Allah kepada ummahatul mukminin untuk senantiasa belajar ya. Artinya yang sudah mulia saja, mulia menjadi pendamping manusia yang mulia itu masih diperintahkan untuk senantiasa belajar.
Nah, maka kita pun harus senantiasa lebih dari itu semua. Nah, jadi artinya ada perintah untuk belajar dari rumah, ya, menghidupkan rumah dengan ilmu, ya, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ya, yang harus kita sadari sekarang, ya, sebagai pendahuluan terkait fakta, ya, yang terjadi, ya, di lapangan, ya, dalam kenyataannya di sini di era digital, ya, peluang untuk belajar ilmu syar'i, ya, semakin terbuka lebar dengan akses mudah ke berbagai sumber daya seperti buku, ceramah, ya, dan kajian dari para ulama di seluruh dunia. Inilah kemudahan yang telah Allah berikan, ya, sekaligus sebagai penegak hujah kelak di hari kiamat, ya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia, ya, nanti di akhirat, ya, kenapa tidak menjalankan kewajiban untuk menuntut ilmu. Bukankah Allah telah mudahkan semuanya, ya, Allah telah mudahkan dengan adanya nikmat teknologi ini, ya, teknologi, ya, memungkinkan siapa saja untuk mendalami ajaran agama kapan saja dan di mana saja tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, ya, baik secara online seperti kita, ya, di tempat masing-masing, ya, jaraknya berjauhan, ya, mungkin ada yang dari timur, dari barat, dari tengah, ya, dan seterusnya. Nah, maka dengan adanya fasilitas ini, ya, tidak menghalangi, ya, kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan hanya menggunakan perangkat digital ini, ya, kita dapat mengakses materi pembelajaran, kemudian diskusi interaktif, ya, kemudian video pembelajaran yang memfasilitasi pemahaman lebih dalam. Hal ini membuka jalan bagi umat Islam untuk terus belajar, menunaikan kewajibannya, dan meningkatkan wawasan keagamaannya secara mandiri maupun terstruktur. Dengan demikian, ya, era digital di zaman ini, ya, seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu, ya, mencari ilmu, menambah ilmu, menjaga ilmu, ya, memperdalam iman, bukan memperbanyak tertawa, bukan, ya, tapi yang harus diperbanyak, ditingkatkan itu keimanan, itu amalan, ya, dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yang mana semua ini, ya, akan dipertanyakan, ya, sejatinya semua ini, ya, itu akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar, ya, ayat terakhir, surat Al-Kautsar, ayat terakhir, ayat ke-8. Tsumalatus alunna, lanjutkan. Yauma idzin anin naim, ya. Tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat, tentang naim, tentang kenikmatan yang begitu banyak. Di antara naim ini, ya, adalah fasilitas teknologi yang menjadi sarana, perantara, wasilah untuk mencari, untuk menambah ilmu. Maka semua ini, ya, akan ditanyakan, ya, dan semua kita harus memiliki jawabannya. Nah, maka belajar di rumah, ya, dengan fasilitas digital memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern ini, ya.
dengan perangkat ya seperti komputer, tablet atau HP ya, semua kita punya HP kan, ya, smartphone ya, maka penggunanya pun apa? Harus pintar ya. Jangan apa? Memperlihatkan kebodohannya. Nah, harus apa? Semakin pintar ya. Alatnya saja pintar, maka penggunanya pun itu pun harus pintar. Nah, dan koneksi apa? Internet yang memadai. Siapapun dapat mengakses berbagai program belajar dari kelas online ya, interaktif hingga video ceramah ya yang tersimpan di channel-channel mereka ya, dari ulama terkemuka, platform-platform apa ini seringkali apa dilengkapi dengan fitur-fitur apa seperti kuis ya, diskusi kelompok, kemudian sertifikasi ya yang membantu peserta tetap termotivasi ya dan terlibat aktif dalam proses belajar ya. Dan insya Allah ya di BID ini ya, belajar Islam dasar ini ya, semua yang disebutkan tadi itu ada ya, mulai dari materinya, kemudian kuisnya ya, diskusinya, dengan adanya nanti ya kelas sinkronus insya Allah ya. Walaupun ya yang harus disadari ya terkait motivasi ya, motivasi ya, yang memang harus muncul dari diri sendiri, yang mana motivasi ini harus dimunculkan, kemudian harus dirawat ya, dijaga, ditingkatkan ya. Maka penting bagi kita semua ya untuk memiliki motivasi ya, kemudian menjaganya, kemudian meningkatkannya ya. Dan motivasi terbesar ya, yang harus kita hadirkan, jaga dan tingkatkan jelas untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Nah, selain itu ya penggunaan teknologi juga memungkinkan seseorang untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing ya. Mengulang materi yang belum dipahami, kemudian menyesuaikan jadwal belajar agar tetap sejalan dengan rutinitas hariannya. Artinya ada manajemen waktu ya yang harus dia perhatikan dengan memanfaatkan semua kemudahan ini ya dan telah disiapkan ini ya. Belajar ilmu syar'i dari rumah ya itu tidak hanya menjadi lebih praktis tetapi juga dapat menguatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini semua apa adalah nikmat ya yang Allah berikan. Nah, nah ini sekarang. Namun ya, kemudahan ini ya juga membawa tantangan baru. Ya, inilah sunatullahnya. Pasti ada pasangannya. Pasangan kemudahan ya adalah kesulitan. Dan itu sunatullah ya. Sunatullah setiap sesuatu ada pasangannya ya. Di poin sebelumnya itu kemudahan. Nah, sekarang ya tantangan barunya. Nah, ini apa sunatullahnya pasti ada tantangannya yang itu adalah pasangan ya, pasangannya. Ya. Adanya tantangan, rintangan ya, kendala ya. Yang sejatinya semua ini ya, tantangan baru ini sejatinya sebagai penyempurna ya kegiatan belajar mengajar ya. Juga sebagai pembuktian ya kuatnya motivasi, kuatnya kesungguhan karena memang harus diuji ya, harus dites ya dengan adanya rintangan, dengan adanya tantangan ya. Nah, maka kemampuan untuk konsisten ya memilih metode belajar yang tepat serta memanfaatkan teknologi dengan bijak seringkali menjadi kendala yang menghambat proses belajar. Banyak peserta didik ya pengguna, pembelajar terjebak dalam berbagai distraksi apa digital yang membuat perhatian mereka terpecah-pecah ya.
dan menurunkan kualitas belajar. Ikut belajar sana, belajar sini tanpa adanya konsistensinya. Semangat yang tidak terpandu dengan baik, nah ini poinnya ya. Semangat jelas sangat dibutuhkan. Tapi bagaimana semangat itu ya harus senantiasa terpandu dengan baik ya. Jangan sampai ya tidak terpandu dengan baik sehingga menjadikan semua itu musibah, malapetaka ya. Selain itu, dengan banyaknya pilihan metode belajar yang tersedia, memilih yang paling efektif dan sesuai dengan gaya belajar individu bisa menjadi sulit ya. Maka di sini butuh kesesuaian antara diri kita yang memang kita pahami bagaimana kita belajar ya, dengan sistem pembelajaran yang disediakan, yang ditawarkan. Artinya berarti butuh adaptasi ya. Jika belum cocok ya, bukan artinya ditinggalkan. Ini poinnya ya. Jika belum cocok misalnya ya, bukan artinya ditinggalkan ya. Tapi carilah solusinya. Bagaimana bisa mensinkronkan ya gaya belajarnya, rutinitasnya ya. Itu dengan sistem yang ada. Ini kan poinnya ya. Artinya betul butuh adaptasi. Dan namanya adaptasi kan tidak langsung begitu saja ya. Artinya apa? Ada step-stepnya ya. Yang terpenting adalah apa? Adanya adaptasi. Nah, maka kurangnya disiplin dalam mengatur waktu ya dan memahami batasan penggunaan teknologi juga dapat mengurangi produktivitas dan hasil yang optimal ya. Bahkan meninggalkan ya menjadi yang gugur di tengah jalan ya. Nah, gugur ya, berguguran. Nah, dari proses pembelajaran. Oleh karena itu penting bagi semua kita sebagai penuntut ilmu ya untuk mengembangkan cara ya yang membantu mengatasi tantangan ini ya. Dan yang terpenting adalah jujur terhadap diri sendiri ya. Dan jangan pernah memberikan pembenaran atas kesalahan yang kita miliki ya. Artinya dengan menunda-nunda mendengarkan materi ya, kemudian tertumpuk-tumpuk ya. Sepekan lah sepekan. 2 pekan demikian, 3 pekan demikian, sebulan, 3 bulan, 1 semester ya. Tidak mendengarkannya. Nah, ini kesalahan dan jangan memberikan pembenaran ya terhadap kesalahan tersebut. Artinya jangan salahkan sistemnya ya dan seterusnya. Tapi yang pertama kali harus ya diberikan ya arah jarinya ya itu adalah dirinya sendiri ya. Yang sejatinya dia tidak bisa mengatasi ya tantangan yang ada. Nah, dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan itu sebagai alat ya, bahwa alat bantu yang memperkuat ya, bukan menghambat proses belajar. Nah, maka disinilah poin ya di mana setiap kita itu memang harus senantiasa ya bermuhasabah, evaluasi ya, menjadi yang lebih baik ya. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah gambaran ya atau sedikit potret yang memang terjadi di lapangan ya. Artinya ada kemudahan dan ada tantangannya sebagai sunatullah tadi. Yang keduanya berpasangan. Ya, bagaimana teknologi ini ya itu adalah anugerah yang harus digunakan dan dimaksimalkan ya dengan baik sehingga tadi outputnya, hasilnya adalah bersyukur ya. Yang dengan kesyukuran itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang ya, kita semua memiliki modal yang sama ya, memiliki modal yang sama. Nah, sekarang semua kita ya itu memiliki modal yang sama. Apa itu? Modal waktu ya.
dan modal teknologi ya. Bagaimana dengan keduanya? Dia bisa tetap belajar dengan maksimal sehingga menghasilkan keberkahan. Berkah ya. Itulah sesuatu yang selalu dicari oleh semua orang, oleh kita semua ya, keberkahan. Yang mana berbicara tentang keberkahan, berkah ya, yang tidak memiliki nominalnya ya, dan seterusnya ya. Yang mana berkah itu ya, dia dirasakan oleh hati ya. Nah maka nasihat yang kemudian ingin disampaikan di pertemuan sore hari ini ya, adalah berkah ya, adalah berkah. Artinya ada 6 nasihat ya, yang 6 nasihat ini ya terangkum dalam kata berkah ya. Setiap kalimat nasihatnya itu diawali oleh setiap huruf dari berkah ya. Berkah. B, E, R, K, A, dan H ya. Ini agar memudahkan ya. Jadi nasihat yang ingin disampaikan ya adalah berkah. Nasihat yang pertama, B yang pertama ya. Dan biasanya itu tidak disebutkan ya kalimatnya. Ini sebagai hadiah ya. Yang biasa mengikuti ya, artinya nasihat ringkas ya. Artinya keterangannya itu biasanya disembunyikan ya, agar ditulis. Namun sore hari ini ya bonus, maka ditampilkan semuanya ya. Type B adalah belajar di setiap kondisi ya. Type. Jadi nasihat yang pertama ya adalah B, belajar di setiap kondisi ya. Maka penting bagi setiap muslim dan muslimah kita semua ya, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi ya, di awal-awal ya, senantiasa menunaikan kewajiban ini ya. Kewajiban menuntut ilmu setiap harinya ya. Dia berikan space waktu ya dari harinya untuk belajar ya. 10 menit, 20 menit, 30 menit sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya harus ada space waktu dari harinya 24 jam itu, ada space waktu dia belajar ya, di mana space waktu itu ya yang telah dia tetapkan itu ya, jadwalkan itu ya, maka di waktu itu ya dia tidak menggunakan HP-nya ya, tidak menggunakan HP-nya, HP-nya dijauhkan ya sementara waktu ya. Dia fokus membaca ya, dia fokus memahami, menghafal. Kalau materi di HP gimana? Artinya dia silent dulu ya, agar datanya dia off-kan dulu ya, internetnya dia kalau menggunakan internet tadi bagaimana? Ala kulihal ya, artinya dia fokus ya, fokus untuk menyimak materinya ya. Nah, dan dia tidak terganggu dengan apa yang muncul di HP-nya. Ya, artinya semua kita paham lah maksudnya ya. Baik. Artinya berikan space waktu ya. Nah, maka yang kedua ya, nasihat yang E ya. Nasihat yang kedua E, efektifkan waktu ya, dengan manajemen yang baik ya. Dan sangat-sangat diyakini ya oleh kita semua ya, bahwa kebanyakan yang daftar, yang mengikuti program ini ya, bahkan yang hadir ya di sore hari ini itu kan dari kalangan pekerja ya, atau mahasiswa yang sedang juga studi di kampusnya ya. Maka dengan segala kesibukan yang ada tadi ya, pekerjaannya, pelajarannya ya, yang sejatinya kesibukan itu pun menjadi kewajiban dirinya ya. Ya,
ya jelas kewajiban apa bekerja, kewajiban belajar di apa kampusnya. Itu pun apa merupakan kewajiban baginya yang akan mendapatkan pahala ya. Namun ya kesibukan yang dia miliki ya itu tidak dia benturkan ya dengan kewajiban yang memang apa menjadi dasarnya, yaitu mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ibadahnya ya, kualitas amalannya, kualitas imannya ya, kualitas keilmuannya. Maka dia harus pelit ya. Artinya tidak membubazirkan apa waktunya, karena sesuatu yang sangat-sangat mudah dibuang-buang adalah waktu ya. Dengan duduk manis ya, melamun, itu kan apa sejatinya membuang-buang waktu ya. Nah maka dia pun apa harus pelit ya, tidak mubazir terhadap waktunya, jangan dia buang-buang apa waktunya. Maka seorang penuntut ilmu ya, terlebih yang sudah memiliki apa rutinitas yang sangat-sangat sibuk tadi ya, maka senantiasa apa dia menjaga waktunya ya, terlebih dalam menjalankan apa kewajiban ini ya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, dia memaksimalkan waktunya untuk selalu ya menambah ilmu, menjaga ilmu yang telah dia pelajari. Nah, maka dia harus apa memaksimalkan waktunya dengan manajemen yang baik, yang itu menjadi modal utama dirinya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, R ya, raih manfaat dari teknologi ya. Kemudahan yang telah Allah berikan tadi, yang sudah dijelaskan di awal-awal ya. Bagaimana Allah menciptakan ciptaan baru, diantaranya kehadiran apa teknologi ini, yang mana kehadirannya itu lakum untuk kalian mendapatkan meraih manfaat, kemaslahatan ya darinya ya. Baik manfaat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, sejatinya kita harus selalu meraih manfaat ya dari teknologi ini ya, yang manfaat itu ya sejatinya ya menjadikan kita bisa meningkatkan ya kualitas ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan tadi la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang keempat ya, K ya, konsisten dalam menuntut ilmu ya, lebih jarak jauh ya. Konsisten ya artinya istiqomah ya, terus menerus ya dalam mencari ilmu sampai kapan ya, sampai maut ya, ajal menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Allah diantaranya dengan menuntut ilmu, mencari ilmu sampai kapan? Sampai al-yakin, kematian, ajal menjemput kalian ya, menjemput kalian. Dan dia memang harus konsisten ya, artinya dikit demi sedikit ya mencari ilmunya ya, yang disebut dengan tadarruj ya, bertahap ya. Yang terpenting tadi bahwa setiap harinya ada space waktu ya, coba dimulai ya 30 hari, 40 hari ya. Katanya kalau sudah bisa rutin ya 40 hari dan seterusnya, itu apa menjadi apa kebiasaan ya. Artinya apa? Harus tadi dilahirkan apa kesadaran ya. Nah, kemudian kesungguhan dan seterusnya. Nah, maka apa? Berikan space waktu ya. Ba'da subuhnya kah, atau ba'da asarnya kah, ba'da maghribnya kah, dan seterusnya. Artinya itu semua ya kembali kepada kemampuan kita. Dan kita memang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemampuan itu ya harus dimaksimalkan. Ya, 20 menit ya nggak lama ya, 30 menit. Dengannya apa serius ya.
membaca, mendengarkan, menulis, ya, mengulang apa yang telah dipahami dan seterusnya, ya. Taib ini yang keempat, konsisten, ya. Nah, yang mana ini menjadi pembeda, ya. Nah, artinya semua kita berawal dari titik yang sama. Namun dalam perjalanan nanti, ya, siapa yang memiliki bekal konsisten ini, ya, dia akan sampai pada tujuannya. Sementara yang artinya tidak memiliki sifat ini, ya, dia akan berguguran, ya, bukan mati syahid, bukan, akan gugur, ya, akan gugur. Baik. Kemudian yang kelima, ya, amalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Inilah puncak dari belajar, ya, adalah beramal, beramal, ya, mengamalkan ilmu yang telah dia pahami, ya, yang telah dia pelajari, ya. Karena dengan mengamalkan ini, ya, menjadikan seseorang itu sebagai orang alim, ya. Artinya, ya, belum disebut orang alim, ya, ketika dia belum mengamalkan apa yang dia telah pahami. Artinya dia masih disebut orang jahil, orang yang bodoh. Walaupun dia punya catatan yang banyak, ya, postingan yang banyak, hafalan yang banyak, ya. Namun jika dia tidak mengamalkan apa yang dia pahami, ya, maka dia masih disebut dengan orang jahil. Orang jahil. Maka inilah puncak dari berilmu, adalah mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang telah dia pahami, dia pelajari, ya. Baik. Sebagaimana disebutkan tadi, ya, disebutkan tadi dalam surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 72. Coba kembali ke catatan tadi, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Surat Az-Zukhruf ayat 72 disebutkan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Dan surga itu yang kalian dijadikan sebagai pewarisnya, kalian sebagai pewaris surga, itu dengan sebab apa? Dengan sebab bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian amalkan, dari apa yang telah kalian ketahui. Ayatnya tidak berbunyi bima kuntum ta'lamun, dengan sebab apa yang kalian ilmui, bukan. Tapi sebab menjadi pewaris surga adalah dengan amalan. Amalan yang dilakukan setelah adanya ilmu. Bima kuntum ta'malun. Poinnya. Maka, ya, amalan puncak ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, ya, setelah setelah manajemen waktu tadi, ya, kemudian konsisten, kemudian mengamalkan ilmu, ya. Nah, maka jelas hadapi tantangan belajar online dengan solusi, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, ya, baik secara internal pesertanya, ya, bagaimana dia melawan rasa malasnya, ya, rasa menunda-nunda, ya. Apalagi coba di list, ya. Nah, di list tantangan yang dia hadapi, ya. Nah, secara internal dia maupun secara eksternal peserta, ya. Nah, pasti dia akan hadapi sepanjang perjalanan, dimanapun dia belajar, bersama siapapun dia belajar, ya. Maka tantangan pasti akan dia hadapi, ya, dia rasakan. Nah, sebagai sunatullah tadi. Nah, dan di antara yang akan dihadapi oleh peserta, ya, secara eksternal, ya, di program ini, ya, yang harus disampaikan, ya, adanya gangguan web, ya,
gangguan sistem ya, yang kadangkala adanya error ya, artinya terkendala ya. Maka jika ada kendala ya terkait ini ya, maka yang pertama bersabarlah ya, bersabarlah. Kedua ya, komunikasikan dengan baik ya kepada admin yang ada ya, dengan war room yang ada, yang insya Allah mereka siap ya membantu mencarikan solusi ya untuk yang bertanya, untuk yang menghadapinya. Namun juga harus tetap bersabar ya dalam menunggu jawaban, dalam menunggu solusinya, tindakannya ya. Nah, karena mereka admin pun manusia ya, yang artinya punya kegiatan yang harus mereka kerjakan. Bersama dengan itu insya Allah ya, mereka akan siap selalu membantu ya, membantu. Yang terpenting tadi komunikasi yang baik, yang dibingkai dengan kesabaran ya, dengan kesabaran. Nah, maka inilah 6 nasihat ya yang ingin disampaikan, yang mana semua ini sejatinya untuk membangun kesadaran. Ketika kesadaran itu sudah bisa hadir ya, semoga dengannya kemudian ada langkahnya, ada geraknya, ada perubahannya untuk menjalani setiap kegiatan belajarnya. Nah, maka belajar yang akan dirasakan ya jelas dari layar ya, layar komputernya, layar tabnya, layar HP-nya. Maka inilah pesan yang ingin disampaikan ya sebagai akhir ya, dari apa yang tampil di layar nanti ya, dari web ya atau LMS yang disiapkan dan digunakan oleh BID ya dalam menjalankan aktivitas belajar nanti, maka semua materi yang nampil, yang akan tampil nanti ya, semoga semua materi tersebut ya itu bisa masuk ke dalam hati ya, yang merupakan tempat penyimpanan ilmu yang sesungguhnya ya. Artinya masukkan ke dalam hati ya, tidak sebatas ya mendengarkan masuk ke telinga kanan, bukan keluar dari telinga kiri, bukan ya, balik arah ya. Artinya jangan sampai hanya didengarkan, tapi bagaimana ya mendengar, menyimak, mencatat ya, semua itu dimasukkan ke dalam hatinya ya, yang jelas hati ya, dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ya iringilah ya perjalanan ilmu, menuntut ilmu dengan doa ya, dengan doa yang sudah banyak kita hafal ya terkait meminta ilmu. Ya, maka berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pelit memberi ya. Artinya jangan sampai kita pelit meminta sementara Allah tidak pelit memberi ya. Nah, doa-doa yang kita hafal, Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya. Dan seterusnya, ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik, dan seterusnya. Nah, maka setiap harinya, setiap sujudnya, setiap selesai sholatnya, nah maka diiringi dengan doa-doa tersebut ya. Jangan sampai berdoanya nanti ketika ketika ujian tengah semester, ujian UASnya ya, dengan doa Allahumma la sahla ya. Ada yang hafal doanya? Allahumma la sahla Ila maja maka itu kan sudah hafal ya. Artinya doa itu ya, itu kan doa yang harusnya senantiasa dipanjatkan ya, mulai dari sekarang ya, setiap langkah, setiap
eh, menyimaknya dan seterusnya. Jangan sampai apa baru memanjatkan doa itu ketika apa di masa-masa apa ujian semester, ujian akhir, ya artinya apa? Setiap harinya panjatkan doa tersebut ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla dan seterusnya. Panjatkan apa dengan penuh keseriusan karena sejati kemudahan dalam mengakses ilmu, memahami ilmu, menjaga ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan kemudahan. Tanpa kemudahan dari Allah kita tidak memiliki apa? Kemampuan. Nah, maka mulailah apa, panjatkan doa tersebut dari sekarang ya. Sekarang. Nah, maka jujurlah apa? Terhadap niat kita di awal dan paling terakhir ya, maka setelah menyimak materi ya, mencatatnya, memahaminya, nah maka jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya. Bersyukur artinya apa? Bersyukur kepada Allah telah apa? Mempelajari materi ini. Karena ingat hakikat dari bersyukur itu adalah ditambahkan ya, nikmat berikutnya. Karena setiap kita bersyukur dari apa yang telah kita dapatkan misalnya dari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan ya materi berikutnya, jalan berikutnya. Itu pasti, itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kita tahu semua ayat ini. Nah, maka selesai ya menyimak materi nanti, ya mengerjakan kuis nanti, tugasan nanti ya. Maka apa? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa memahami materi tersebut. Dengannya kita berharap Allah bukakan apa kemudahan di materi berikutnya. Tape ini yang bisa disampaikan di pertemuan pembukaan ini ya, sebagai bekal tadi, sebagai motivasi, sebagai apa untuk membangun kesadaran yang sejatinya apa semua ini apa sudah sering didengarkan ya, dibaca juga, namun tadi kita semua apa butuh pengingat ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi bekal ya memulai perjalanan belajar kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar ya, semoga apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan dan segala tujuan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.